Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, sumber yang Anda bagikan kali ini, wah menarik banget. Khususnya kutipan dari Yuval Noah Harari di Homo Deus ya, yang soal bab para pencerita. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita, Homo sapiens, kok bisa ya dominan sekali di planet ini? Jawabannya, kalau kata Harari ini, ada di kemampuan unik kita bercerita dan yang penting, percaya sama cerita bareng-bareng. Betul sekali. Itu intinya. Mari kita gali lebih dalam lagi ya. Fokus kita sekarang ini gimana caranya fiksi, ini maksudnya cerita-cerita kolektif yang kita bikin bareng ya. Itu ternyata secara fundamental membentuk dunia kita, realitas kita. Ide yang, wah cukup mind-blowing kalau dipikir-pikir. Iya. Memang kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Oke, tapi gini, waktu kita ngomongin cerita atau fiksi di sini, ini kan jelas bukan sekedar novel atau dongeng sebelum tidur gitu kan. Maksudnya Harari itu apa sih sebenarnya? Tepat. Bukan fiksi kayak di film atau buku aja. Harari itu pakainya istilah realitas intersubjektif. Sesuatu yang ada bukan karena dia itu objek fisik, kayak pohon atau sungai gitu ya. Oke. Bukan juga karena perasaan pribadi Anda aja, kayak seneng atau sedih gitu. Tapi, nah ini kuncinya. Karena kita semua secara kolektif sepakat buat percaya. Contoh paling gampang, ya uang. Uang kertas 100.000 itu, ya kertas aja kan? Nilai intrinsiknya kecil banget. Iya. Tapi kenapa berharga? Ya karena miliaran orang setuju, percaya kalau itu punya nilai tukar. Udah gitu aja. Oh, jadi kayak negara gitu ya? Atau hukum? Atau bahkan perusahaan raksasa, sebutlah Google. Mereka kan nggak ada fisiknya kayak gunung. Tapi dampaknya di dunia nyata banget. Karena kita semua setuju mereka ada dan punya aturan mainnya. Persis. Negara, korporasi, bahkan konsep kayak hak asasi manusia atau dewa-dewi zaman dulu. Semua itu realitas intersubjektif. Coba bandingkan sama hewan lain. Kucing atau simpanse deh. Mereka bisa komunikasi, mungkin kasih tahu awas ada bahaya, atau di sana ada makanan. Hal-hal konkret, objektif. Tapi mereka nggak bisa tuh kumpul terus bikin konsep abstrak, kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau nilai saham perusahaan X. Nggak kebayang sih ya. Nah, kemampuan kita buat menciptakan dan percaya sama fiksi bersama ini, itu dia keunggulan Sapiens. Dan ini agak aneh ya kalau dipikir, ini jadi sumber kekuatan terbesar kita. Kemampuan imajinasi dan berbagi fiksi ini. Rasanya kok kekuatan kita datang dari sesuatu yang nggak nyata. Justru itu dia jeniusnya. Kemampuan unik Sapiens buat kerjasama, fleksibel lagi. Dan dalam jumlah yang besar banget, itu bergantung penuh sama mitos bersama ini. Coba deh bayangin bangun katakanlah Candi Borobudur atau jaringan dagang global. Cuma pakai komunikasi sebatas di mana cari buah atau awas ada macan. Yang nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Fiksi kayak agama, identitas nasional, sistem hukum, itu yang memungkinkan koordinasi skala raksasa. Jauh melampaui ikatan keluarga atau kelompok kecil. Orang yang nggak saling kenal bisa kerja bareng buat tujuan abstrak yang sama. Ngomong-ngomong soal skala besar dan koordinasi nih, peran tulisan gimana dalam memperkuat cerita-cerita ini? Kayaknya itu lompatan gede banget ya. Tulisan itu game changer banget. Akselerator luar biasa buat fiksi kolektif ini. Sebelum ada tulisan, ya jaringan kerjasama manusia itu terbatas. Sama apa? Sama kapasitas ingatan otak kita. Bener juga ya. Susah banget ngelola kerajaan besar atau jaringan dagang yang rumit kalau semua aturan, transaksi, sejarah cuma disimpan di kepala orang per orang. Gampang lupa, gampang beda-beda. Iya. Contohnya di Sumeria kuno. Mereka tuh nyembah dewa-dewi yang secara hukum fiktif itu bisa punya tanah, bisa punya budak. Tapi pendetanya kan kewalahan nginget semua detailnya. Siapa punya apa, transaksi kapan aja. Pusing pasti ya. Nah, tulisan muncul sebagai solusi, alat buat nyatet fiksi-fiksi ini, biar permanen, akurat, dan bisa diakses banyak orang. Jadi tulisan itu bikin fiksi jadi lebih kokoh dan terstruktur gitu ya. Betul, kayak di Mesir kuno, ribuan birokrat, orang-orang yang melek huruf, mereka bisa ngelola kerajaan luas banget atas nama Firaun. Firaun ini kan buat sebagian besar rakyatnya lebih kayak cerita legenda daripada orang yang pernah mereka temui langsung. Iya juga. Nah, buat para elit terpelajar ini,
Realitas itu seringkali ya apa yang tertulis. Di papirus, di lau batu, data, hukum, perintah raja, semua dalam bentuk tulisan. Mengelola jutaan orang berdasarkan cerita yang sama. Oke. Jadi fiksi ini memungkinkan kerjasama yang dahsyat. Tapi di materi yang Anda bagi itu juga disinggung sisi gelapnya kan? Ada bahayanya juga nih kekuatan cerita ini. Tentu saja. Ada risikonya. Fiksi itu kan nggak cuma memungkinkan kita kerjasama, tapi juga nentuin tujuan kerjasama itu. Dan tujuannya ya bisa aja keliru. Atau bahkan merusak. Maksudnya? Bahayanya muncul kalau kita terlalu kaku sama fiksi buatan kita. Terutama yang udah tertulis jadi aturan birokrasi gitu. Sampai-sampai kita jadi buta sama realitas objektif di lapangan. Wah, Contoh tragisnya, Harari nyebut soal bencana kelaparan besar di Tiongkok tahun 1950-an. Itu diperparah karena apa? Laporan produksi pangan yang dipalsukan. Terus laporan palsu itu naik ke atas, makin dibesar-besarin di tiap level birokrasi. astaga. Akhirnya, pemerintah pusat bikin keputusan fatal berdasarkan apa? Ya berdasarkan fiksi di atas kertas itu, bukan berdasarkan kondisi nyata kelaparan jutaan orang di desa-desa. Aduh, ngeri banget ya ketika cerita yang kita buat malah membutakan kita dari kenyataan. Nah ini nih yang bawa kita ke bagian yang menurut saya paling bikin mikir di materi ini. Masa depan fiksi. Harari bilang fiksi bisa jadi kekuatan paling dahsyat di abad 21. Gimana tuh maksudnya? Ya, ini spekulasi yang cukup bikin merinding juga sih. Teorinya Harari, dengan kemajuan bioteknologi dan AI, kecerdasan buatan, kita mungkin diambang kemampuan baru. Kemampuan buat menerjemahkan fiksi cita-cita kita, keinginan kita, bahkan mungkin ketakutan atau prasangka kita ke dalam kode genetik dan algoritma elektronik. Waduh, gimana tuh? Bayangin aja kalau kita bisa rekayasa organisme atau bikin AI yang perilakunya itu 100% didikte oleh cerita atau narasi yang kita programkan ke dalamnya. Batas antara fiksi sama realitas bisa makin tipis, makin kabur. Kita mungkin mencoba membentuk ulang dunia nyata biar pas sama cerita favorit kita. Jadi fiksi nggak cuma di kepala kita lagi? Bisa jadi, bisa tertanam di biologi kita, atau di kode komputer, di silikon. Jadi ya, kesimpulannya nih, kemampuan kita sebagai para pencerita buat bikin, bagiin, dan hidup dalam fiksi bersama, itu kayak pedang bermata dua ya. Ini fondasi peradaban kita, sumber kekuatan kolaborasi kita yang luar biasa. Tapi sekaligus juga sumber potensi bahaya. Kalau kita lupa kalau cerita-cerita itu, uang, negara, ideologi, itu ya buatan kita sendiri. Cuma alat yang kita ciptakan. Kita harus tetap sadar mana cerita, mana realitas di depan mata. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Dan mungkin ya, ini satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau seluruh struktur masyarakat kita, ekonomi, bahkan mungkin identitas kita, dibangun di atas cerita-cerita kolektif ini, apa yang terjadi kalau cerita-cerita itu sendiri mulai berubah? Cepet banget lagi berubahnya, gara-gara teknologi baru. Seberapa kuat fondasi kita kalau fiksi yang kita tulis mulai punya kuasa buat nulis ulang diri kita sendiri? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.